Karena setiap orang boleh punya cerita, karena setiap cerita boleh didengarkan semua orang. Inilah cerita supporter minggu ini. Kali ini gue bakal bercerita tentang seorang supporter yang akhirnya berkarir di Liga Profesional Indonesia, Liga 1. Sesudah beberapa kali malang melintang di klub Liga 2, akhirnya kemarin dia sempat menjadi seorang fisioterapis, bukan tukang pijet. Itu sangat berbeda. Matias Ibo pernah marah-marah soal itu. Kenapa tukang pijet disebutnya itu. Jadi ini gua rekam ketika Denny Sultan masih menjadi fisioterapis dari Kalteng Putra. Selanjutnya Kalteng Putra degradasi dan Denny Sultan menjadi fisioterapis Persita Tangerang sekarang. Persita Tangerang sendiri adalah klub spesial bagi Denny, terutama mengingat memorinya dia di Pakansari kemarin. Gimana cerita selengkapnya? Tonton di Cerita Supporter minggu ini. Jumpa lagi bersama saya, Info Supporter. Kita bakal cerita supporter. Kali ini bintang tamunya spesial, Denny Sultan. Kenalan dulu dah, Denny Sultan. Gua kenal lo di mana ya? 2000 berapa? 2010 ya? Di Bundaran HI, Mas. Bundaran HI. Di Bundaran HI waktu itu ada demo Nurdin Halid. Jadi dia anak SMA yang datang ucluk-ucluk itu dan ikut demo. Waktu itu lo udah pakai baju Aku Berlindung dari Godaan Nurdin Halid belum sih? Belum ya? Udah ya? Udah. Gue beli ke supporter mana itu, orang Bandung apa yang jual ya? Oh si ini. Bandung apa Tangerang gitu, gue lupa. Dia jual baju itu. Iya, Aku jadi berlindung dari godaan Nurdin yang terkutuk. iya, itu tagline-nya si Zen waktu itu dipakai untuk spanduk. Dan gua sama Denny dulu waktu Nurdin Halid ya sama-sama berjuang lah ya. Sama-sama berjuang, kita nyebarin Zen flag, kita di GBK bentangin spanduk, mau digebukin sama orang-orang, ya gitulah suka dukanya. Jadi gua sama Denny sebenarnya bukan temen yang baru aja sih, cuman akhirnya dia punya pengalaman baru yang nanti kita bakal ceritain itu. Siap. 2010 kita ketemu, terus lu masih Bekasi dan ya? Bekasi. Jadi berarti lu Persipasi? Iya, gue Persipasi Bekasi dulu. Persipasi. Berarti dulu sering nonton ya? Persipasi Bekasi gue nonton. Karena lu pengurus, bokap lu pengurus atau gimana sih? Bokap gue salah satu pengurus. Berarti udah bersinggungan dengan sepak bola udah lama berarti ya? Dari kecil sih. Dari kecil ya berarti ya. Dan mengikutin aja sih. Dan kemana Persipasi? Berarti lu udah sering ikut tur Persipasi kemana-mana? Udah dari waktu itu kan Biren, Sigli itu kalau yang tur Sumatera. Oh, karena dia wilayah sini ya? Iya. Wilayah tim barat ya? Barat. Oh. Terus waktu itu juga sempat ke Kalteng sih waktu itu, Palangkaraya. Iya. Ini buat informasi, dia fisioterapis Kalteng sebenarnya. Cuman kita bahas nanti. Berarti lu pernah ke Kalteng? Pernah. Tua Pahu berarti? Tua Pahu waktu itu. Kebayang nggak dulu gua bakal bekerja di sini gitu? Enggak sih, itu jadi aku kan juga sambung silaturahmi sama supporter ya, emang dari dulu aku supporter kan ya, jati diri. Lu supporter gitu, lu nggak bakal bisa hilang. Iya. Jadi ya sempat silaturahmi bercanda-bercanda sama supporter sana. Ya dulu tuh gua di sini diteror karena teror abis dulu waktu Persipasi lawan Persepar dulu, saya bilang. Dulu Persepar ya? Dulu Persepar. Pas Sigit berarti ya? Ya dulu masih supporter. Oh, masih supporter dia? Dulu kalau nggak salah ya. Oh iya. Setahu saya. Gue kenal Sigit ketika habis di Mata Najwa waktu itu juga kalau nggak salah. Nah itu kita waktu itu langsung ngobrol-ngobrol Mata Najwa, sering ketemu. Akhirnya 2011-12 ya ketemu sama Mas Sigit. 2010 gue ketemu masih SMA. Berarti lu lulus tahun 2013? 2013 gue lulus. Dan memilih masuk ke Unhas Fisioterapis. Kenapa Unhas? Kenapa Unhas? Karena Unhas adalah salah satu waktu itu ya negeri untuk fisioterapi paling tinggi pendidikannya di Indonesia. Jenjang pendidikannya di Indonesia paling tinggi. S1 profesi. Tapi berarti nggak ada lain? Ada opsi sesudah Unhas nggak? Ada. Apa itu? Udayana. Oh, Udayana. Tapi waktu itu akreditasi sih, Mas. Dan akhirnya memilih Unhas. Ditentang sama orang tua nggak sih ketika lu milih fisioterapi sebagai salah satu jurusan yang lu ambil? Fisioterapi ditentang sih enggak sih ya, tapi dalam artian orang tua kan juga ada maunya, Mas ya. Oh iya. Orang tua lu pengen lu jadi apa? Orang
tua tetap maunya tetap ke dokter umum. Jadi dokter lo ya? Ya. Tapi ya waktu itu emang gue bilang sih ya Denny nanti kerjanya pengennya di bola gitu. Gitu. Ya terus orang tua sempat kita diskusi ya dokter kan juga bisa di bola gitu. Tapi kan lo harus ngambil spesialis lagi. Tapi lo sekarang itu nggak perlu, emang bukan dokter umum ya? Emang fisioterapis ya? Iya, fisioterapis. Dan fisioterapis itu lo bisa spesialis lagi? Nanti bisa. Oh. Tapi di Indonesia belum ada mas, masih di luar. Iya. Fisioterapis, kalau ngomongin fisioterapis pasti gue inget Matias Ibo sih kalau itu. Ya. Pernah ketemu lo? Salah satu kenapa gue fisioterapi ya mungkin gara-gara obrolan itu waktu itu. Oh, jadi lu pernah ketemu Ibo sebelumnya? Ya, gue pernah 2012 kalau nggak salah waktu Coach Timo kolaborasi sama Forum Diskusi Supporter Indonesia. DSI? Oh, yang bikin kurikulum SSB ya? Iya, oh, dan iya. itu dibagikan ke seluruh Indonesia. Waktu itu kan Coach Timo juga partneran dengan Matias. Jadinya waktu itu mereka abang ade ya? Oh enggak ya? Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Oh, terus, ya karena sama-sama dari Jerman aja kali ya? Iya, waktu itu. Terus akhirnya ketemu sama Matias 2012. Itu aku tanya sama Matias, apa kerjaan kamu gitu. Waktu itu ya dijawab dia fisioterapi. Dia lulusan mana? Dia lulusan Belanda kalau nggak salah waktu itu dia bilangnya. Ya udah, akhirnya mungkin karena waktu itu Matias juga baru balik dari Makassar, dia kalau nggak salah ngisi materi di Makassar. Oh, tentang fisioterapis? Oh iya, tentang fisioterapi. Jadi waktu itu di mana ya kuliahan fisioterapi waktu itu. Dia sih bilang Unhas. Gitu. Dan akhirnya lo memilih Unhas? Ya, gue cari-cari lah setelah itu karena kan masih 1 tahun lagi tuh. 2013 gue lulus. Ya udah, gue coba cari-cari googling apa sih fisioterapi, apa gimana. Akhirnya ya udah, gue daftar di Unhas dan akhirnya masuk. Di Unhas. Di Unhas lu berapa tahun? 3 tahun 9 bulan. Ditentang sama keluarga nggak sih lu jauh-jauh kuliah sono gitu? Awalnya doang sih mas. Awalnya doang ya, begitu kesini. Karena waktu itu kan isunya Makassar lagi rame tuh Unhas. Oh iya. Yang kalau aksi mahasiswa sering. Iya. Ya itu sih takutnya orang tua. Hampir setiap berita pasti ada berantem mahasiswa ini sama mahasiswa ini sama polisi gitu kan. Iya itu. Tapi pas sampai sono ya tetap aman kok. Makassar aman kok. Unhas aman. Sekeras itu nggak sih? Sekeras orang-orang bayangkan gitu. Kok. Lo harus masuk dulu ke Makassar, Unhas. Dan lo baru bisa tahu. Iya baru bisa tahu. Dan keadaannya aman-aman aja gitu. Terus akhirnya lulus 2016. 17. Oh 17. 2017 lulus lalu langsung masuk ke masuk tim nggak? Langsung gua masuk tim ke Produta. Oh Produta itu zaman 2017 di Cengkareng ya? Di Cengkareng, Jakarta Barat. Berarti satu sama Oki Rengga ya? Iya, bareng sama Oki Rengga. Sama Oki Rengga. Oki Rengga bareng itu. Terus di Produta berapa lama? 3 bulan? 3 bulan apa 2 bulan gitu. Iya. Tapi kontrak gua 6 bulan sama kayak Oki Rengga. Nah, setengah musim. Dibayar full? Wih, full dong. Oh. Bang Siar, terima kasih. Terus cuma 2 bulan, terus akhirnya lu pindah ke? Enggak, sorry. Kenapa lu bisa masuk ke Produta? Lu punya kenal orang di situ atau gimana? Waktu itu gue ditawarin. Oh. Jadi gue masuk ke Produta. Gitu. Flashback singkat gue potong deh. Fisioterapis itu menjanjikan nggak sih kalau buat yang mau pada kuliah di fisioterapis? Sekarang? Oh iyalah. Jadi nggak perlu ragu ya kalau lu mau milih fisioterapis sebagai? Ya enggak lah. Kenapa? Karena ya setiap orang bergerak itu dengan fungsi gerak dan ya lu gerak setiap hari gerak men. Dan itu permasalahan fisioterapi. Yang jadi banyak perdebatkan itu fisioterapis itu sama tukang pijit nggak sih? Karena ibu pernah marah-marah gara-gara disuruh mijit waktu itu kan iya, katanya. Iya, waktu itu dia pernah marah-marah. Gue bukan tukang pijit katanya gitu. Pernah sempet naik kok di waktu itu di media. Iya. Tapi ya emang ada beberapa orang kan yang nganggapnya nyantai atau enggak ya. Ya emang beda sih mas. Emang beda ya. Kalau fisioterapis itu emang ada ilmu yang dipelajari ya. Iya. Kalau master itu ya mungkin dia belajar tapi nggak secara saintik kali ya. Ya, detail. Enggak, ya. Terus oke, balik ke Produta. Terus habis dari Produta lu pindah lagi ke mana? Nah, itu kan waktu itu kan Produta mundur dari kompetisi. Iya, mundur ya. Kompetisinya selesai. Berarti masih ada beberapa pertandingan gitu kan. Berarti putaran kedua itu ya? Iya, putaran kedua.
Kira gue nunggu waktu itu, gue ditawarin lah sama Mas Apung waktu itu, Apung Widadi, gue ditawarin masuk ke Kalteng Putra. Itu namanya udah Kalteng Putra, bukan Persepar ya? Udah Kalteng Putra. Lu jadi inget ketika Persipasi awal ke Persepar nggak? Anjir kok jadi masuk ke sini nih kata dia gitu. Ya, tapi waktu itu gue belum nginjek Stadion Tua Pahu karena kita 8 besar itu langsung ke Cikarang. Oh, main di Cikarang ya? Main di Cikarang gue, Mas. 8 besar dia posisi kalah ya? Kalah sama Itu penentuan, Mas. Kita 8 besar itu kita lolos 4 besar nggak sih? Lolos semifinal nggak sih? Nah, lolos 4 besarnya enggak gitu. Karena waktu itu kita segrup sama Persebaya, Persis, enggak ya? Persis itu Martapura. Ya ada di sini dah. Iya, iya. Ini gua ingat. Itu kita pertandingan terakhir untuk penentuan lolos 4 besarnya. Itu poin kita sama kayak Martapura, jumlah gol segala macam sama. Terus akhirnya harusnya kita pokoknya kalau misalnya mau lolos 4 besar itu kita harus ngalahin, nggak bisa seri, nggak bisa kalah. Itu kita harus ngalahin kalau lolos 4 besar. Akhirnya kita kalah 2-1. Kalah sama Martapura ya. Akhirnya kita nggak lolos 4 besar. Dan akhirnya berkiprah di Produta kan 2 bulan. Terus habis itu 2018 lu jadi ke Kerawang, sempat Kerawang. Oh, sempat di Persika ya? Tapi kan Persika waktu itu gonjang-ganjing ya kalau nggak salah ya. Terus di Karawang berapa lama lu? Sampai bulan Juni waktu itu. Enak ya di Karawang karena lebih dekat dari Bekasi ya, karena lu tinggal di Bekasi kan? Iya sih, enaknya sih karena deket dari keluarga sih, Mas. Walaupun belum merit sih ya waktu itu. Terus Produta, Kalteng Putra selesai 8 besar 2018 awal kompetisi di Karawang. Sempat berapa lama? Bulan Juni gue cabut dari Kerawang dan balik lagi ke Kalteng sampai sekarang akhirnya. Sampai sekarang. Di Kalteng lu 1 sampai sekarang. Oh, berarti lu ngalamin partai Kalteng yang ke bukan yang di Pekansari ya. Itu gue ngalamin. Berarti lu yang ada kasus kerusuhan itu ya waktu itu ya? Waktu itu kita turun supporter Persita turun dan masuk ke lapangan nyerang. Sebenarnya sih waktu itu nyerang wasit sih ya. Dan emang waktu itu kondisinya emang udah nggak ada pengamanan sih, Mas, susah gitu. Pengamannya karena fokus di luar katanya. Di luar, karena kan waktu itu yang rame supporter Semen Padang sama final itu. Semen Padang sama PSS ya, Sleman ya. Jadi di dalam kurang konsentrasi di dalam. Kira supporter turun, ya kan waktu itu sempat isu itu, Mas. Ini ya. Mafia dijual ya. Makanya dijual alah. Ya gimana ya, kita kan yang di dalam juga nggak tahu ya, Mas ya. Terus akhirnya ya udah. Lu nyaman nggak sih ketika ada isu waktu itu dulu? Nyaman gak nyaman sih, Mas. Dalam artian gak nyaman ya emang gak benar gitu, karena Mas. Lu ngerasain di dalam tim berbeda. Iya, gue ngerasain di dalam tim beneran ada tekanan sana sini ya gimana gitu. Dan sebenarnya juga sampai sekarang dan mafia pun nggak terbukti kan sampai sekarang. Nggak terbukti juga dari Kalteng. Iya, kan? Gitu. Makanya iya. Akhirnya ya udah. Ya sebuah gimmick mungkin itu atau gimana nggak tahu ya. Ya itulah kita nggak mau ngomongin mafia, kita sebagai supporter ya udahlah gitu. Nah terus akhirnya itu lu sempat menyelamatkan, lu sempat menangani seorang pemain yang cedera waktu itu. Jadi sebelum kerusuhan itu ada salah satu pemain Kalteng itu cedera, Mas. Moses namanya. Moses yang Papua ya? Papua. Nah itu Moses Banggo. Moses Banggo namanya. Dari Persipura dulu. Terus dia cedera. Lu lagi Moses belum masuk ruangan, dia masih situ. Akhirnya supporter turun, wasit segala macam, perangkat pertandingan udah nyuruh ke dalam. Semua pemain Kalteng ke dalam, yang dari ujung sana ke dalam semua lari kan. Dan lo sedang merawat itu? Ya, gue lagi ngerawat itu kondisinya karena gue lagi di bench kan sama Moses itu. Udah akhirnya pas itu nggak bisa kan, Moses juga nggak bisa lari pemain gue karena dia cedera kan. Ya udah akhirnya supporter udah di depan 1 meter, gue masih di bench. Yang pemain udah pada cabut semua, pelatih gue udah cabut semua, segala macam udah cabut ke dalam. Tinggal gue lah bertiga sama gue, Moses sama Excel Ratu Kahun namanya. Excel itu apa? Orang pemain. Oh, pemain.
dia Manado kalau nggak salah. Terus tinggal bertiga gue jagain mereka. Ada salah satu supporter nih yang udah mau mukul mas, udah mau mukul pemain gue nih. Udah, gue tas medis gue taruh di bed. Terus gue cuma pegang etil klorid itu yang etil itu buat meredakan nyeri. Ya, tau kan yang kalau kita semprot. Nah udah, gue pegang. Gue juga harus jaga diri gue dong. Gue nggak mau konyol di situ babak belur juga kan. Udah, gue bopok, gue megang. Ada salah satu supporter yang udah mau mukul mas. Akhirnya supporter mau mukul, ya gue juga mukul lah. Nggak mungkin gue nggak bela diri kan. Mukul, si udah mukul, dipukul mundur. Akhirnya Moses udah dekat terowongan, dia berhasil masuk. Gue di situ ada yang dari belakang juga kan, ada dari sini, ada yang dari sini, ada yang dari samping sini sampai depan. Gue dipukul dari belakang, ditendang, blok, jatuhlah gue kepleset karena sebelahnya lorong itu kan ada yang taplakannya besi, yang besi bukan beton kayak gitu. Nah, gue kepleset jatuh. Udah posisi maling, diinjek-injek. Dan dari dulu pas zaman Nurdin Halid gue diinjek-injek, dikejar-kejar sama polisi sampailah itu ngerasain lagi. Tapi akhirnya nggak apa-apa. Aman sih, aman. Iya, resiko pekerjaan ya. Ya gimana mas, gitu sih. Tapi ngomong-ngomong di Liga 1 itu, dari kan yang banyak kan sebelumnya kan ada meser kan dengan dokter. Yap. Belum ada klub yang concern punya fisioterapi sendiri. Yap. Dari 18 tim di Liga 1 itu ada berapa sih yang belum punya? Kalau misalnya ada berapa yang belum punya sih, pastinya gue nggak tahu. Karena sekarang ini lagi ada badannya yang ngurusin ini semua sih mas. Emang lagi harus ada apa yang namanya keharusan ya? Ya sekarang kalau Liga 1 ada keharusan untuk yang S1 gitu, untuk fisioterapi. Nah sekarang lagi diteliti yang mana-mana yang belum. Tapi kalau misalnya adanya mungkin ada mas, gitu. Ada separuhnya nggak sih yang nggak punya? Oh enggak dong. Udah banyak yang punya. Udah banyak yang punya karena memang udah diharuskan sih. Tapi kalau di Indonesia ini ya masih gampang. Kalau Liga 2 udah ada belum? Belum. Liga 1 aja kayak gini apalagi Liga 2 ya. Berarti artinya peluang untuk jadi fisioterapis di sepak bola Indonesia masih terbuka lebar. Banyak, Mas. Iya. Apalagi kalau Liga 1 kan ada U20, U18, U16. Oh iya. Itu harus ada fisioterapinya. Dan itu masing-masing itu harus berbeda ya? Iya. Oh. Seharusnya begitu, seharusnya. Lu sendiri di Kalteng selama ini megang yang senior doang? Gue senior doang. Yang U18-nya gitu nggak? U20, U18, U16 nggak. Jadi sebenarnya fisioterapis itu dipanggil ketika apa sih, Den? Biasanya kalau pas match itu? Ketika ada pemain yang beneran cedera untuk ditanganin di tengah lapangan sih. Nah, berarti yang datang 2 orang ke tengah itu apa? Dokter tim. Dokter sama fisioterapis? Fisioterapi. Oh iya. Artinya apa ya? Emang urgent ya? Emang keharusan sih, Mas. Iya. Emang itu ya. Karena kalau gue pernah baca kesalahan ada cedera yang sebenarnya itu salah urus ya. Salah indikasi. Akhirnya jadi panjang, jadinya ya pemain itu yang emang udah diharapin banget untuk pertandingan tapi nggak bisa. Berarti sebenarnya kalau potensi penanganannya salah, berpotensi bakal lebih parah ya cederanya. Betul. Ya. Iya, karena kan ada yang bilang nggak sekedar malah nggak boleh dipijit ya. Ketika lagi di cedera itu ketika dia baru cedera itu nggak bisa langsung dipijit. Nggak bisa dipijit ya. Nggak bisa. Cuman kadang-kadang dari kita karena kebanyakan karena ada karena meser sebelumnya jadinya kan pasti dipijit, dipegang, padahal sebenarnya itu nggak boleh katanya gitu ya. Nah, berarti capek ya? Lu setiap match lu harus standby? Capek sih. Ya. Nah, maksudnya lu harus lari ke tengah lapangan yang di ujung misalnya. Ya, belum lagi kalau kita menang kan. Iya. Ngulur waktu. Enggak sih. Taktiknya harus itu juga ya. Ya, kita nggak bisa pungkiri lah itu pasti terjadi kan gitu. Itu kan drama sepak bola. Nah, apa namanya? Kalau kayak gini gitu. Apa ya? Gue bilangnya ya. Ada lu yang memutuskan ketika ini masih bisa main atau enggak, itu dokter atau lu? Kalau antara gue sama dokter sih. Dia perlu berkonsultasi dengan dokter tim berarti. Kita saling komunikasi untuk selesaiin satu masalah itu gitu. Jadi yang misalnya, "Dok, ini nggak bisa. Dia nggak bisa melakukan pergerakan dasar." Ya udah.
kita di tengah lapangan sama-sama beri Kode. kode ke pinggir. Itu biasanya sih. Dan si pelatih tetap harus nurut dokter tim dengan Ya, itu fisioterapis. dia dengerin kita kok. Jadi kalaupun diganti, walaupun dia dibutuhkan oleh tim tetap harus diganti ya. Diganti. Oh. Daripada parah. Iya. Dan sebelum pertandingan juga kita diajak konsultasi sih, Mas. Mana yang layak main, Iya, mana yang oke, fit, mana yang enggak gitu. Yang sering banget terjadi cedera itu karena apa sih, Dan? Apa rentan karena emang kontur lapangan sehingga dia tekstur nggak rata jadi bikin kaki gimana, atau emang fisik pemain itu sendiri atau gimana? Bisa karena lapangan, bisa karena fisik. Tapi kontur lapangan di Indonesia emang ada kan beberapa dulu Iya. ada yang mau lapangan ini rentan cedera gitu Ya, kan. itu bisa indikasi cedera ankle karena lapangannya nggak rata. Ada yang rumputnya nggak rata. Nah, itu yang bisa gampang cedera. Selama jadi fisioterapis Kalteng, apa cedera apa yang paling sering, Den? Paling sering ya Ankle. ankle. Dan biasanya butuh kayak gitu butuh libur berapa hari atau gimana nggak sih untuk pemain yang terkena ankle itu? Dia istirahat biasanya. Istirahat ya. Kalau ankle masih bisa, kalau yang kayak ACL gitu-gitu emang Wah, itu harus parah ya. istirahat dulu gitu. Emang harus menepi. Kalau ankle juga ada grade-grade-nya sih untuk cederanya, ada grade 1, 2, 3 gitu. Dan di situ kita tahu untuk berapa lamanya penentuannya sih. Dan yang memutuskan fit tidaknya pemain itu dokter tim dan fisioterapis. Ya, 2 itu. Lu pernah nanganin cedera yang paling parah berapa lama? Dan siapa itu? Cedera dari Kalteng. Kalau yang sampai sekarang ya, Liga 1. Liga 1 alhamdulillah sih belum ada. Belum yang ada ya? parah. Iya. Karena apa? Karena pola latihan yang diberikan coach kita oke sih, Mas. Oh ya, berarti dokter dan fisioterapis ikut nyumbang pola latihan ke teknis ya, tim fisik dan segala macamnya. Komunikasi ya? Iya, maksudnya jangan kayak gini, Iya. jangan kayak gini gitu ya. Kalau misalnya larangan sih enggak sih sampai sekarang, tapi kalau misalnya ya ini bagus latihannya kayak gini untuk menjaga ini gitu sih paling. Kayak berendam di es gitu-gitu itu Ya, bagian dari. itu dari program kita berdua. Oh iya, berarti emang dulu kan yang ngeterang kan itu dipakai di Timnas U19 zaman Iya, Coach Indra kan zaman iya. itu kan, dan sekarang udah mulai banyak yang nerapin kan gitu. Betul. Karena emang itu bagus untuk recovery kan. Gitu sih paling. Berarti masih terbuka banyak peluang untuk yang mau jadi fisioterapis. Ya, Dan ya. Banget sih, Lu Mas. merasa tersaingi nggak kalau ada yang sekolah fisioterapis lagi? Nggak masalah sih, malah gue seneng dan sayangnya itu kenapa ya? Gue sih sayang gitu ketika gue dulu fisioterapi yang angkatan gue nih, cowoknya tuh cuma 11 gitu, ceweknya tuh bisa 40, 30. Oh. Dan kenapa sih cowok lu bisa peluang gitu banyak, lu bisa di olahraga, nggak cuma bola, lu bisa bulu tangkis, bisa segala hal. Oh iya ya, ada ladang pekerjaan. Banyak gitu sebenarnya, tapi kenapa cowok itu fisioterapi kurang gitu? Dan apa namanya, dari lulusan lo yang di bola siapa? Lu doang? Angkatan gue ya, gue dong. Tapi kalau alma mater gue 2 sih. Ada yang di klub? Ada yang di klub PSM, senior gue itu. Oh, artinya lu misalnya lagi away kemana bakal ketemu dengan mereka ya? Iya, kalau misalnya dia ya nggak sama dia sih. Jadi kalau sama fisioterapi tuh ya sama lah kayak pemain ngejamu kalau dia jadi tuan rumah gitu. Dan ya kalau sama senior gue ya juga kayak gitu. Karena kalau yang di alma mater gue juga ada senior gue, ada di timnas sekarang. Itu satu alma mater dosen. Tapi ada yang juga buka praktek ya fisioterapis itu ya? Boleh. Dan itu diperbolehkan, ada sertifikat. Boleh. Iya. Kalau dia udah satu profesi, itu makanya gue kenapa jauh-jauh fullin Makassar sebenarnya. Iya, itu tadi udah 20 menit lebih nih. Sebenarnya tadi yang pertama tadi sebenarnya seru, cuma saya yang kepotong. Cuman semoga ini tetap lebih seru deh. Ntar gue edit tadi. Siap. Dan terima kasih udah nyempetin waktu wawancara ya. Semoga profesi fisioterapis bukan lagi dipandang sebagai tukang pijet di tim ya. Siap, terima kasih Mas. Itulah. Ya, mungkin lu nonton ini sesudah umpan tarik tayang, karena Denny bakal diumpan tarik nanti malam, dan mungkin umpan tarik bakal tayang beberapa hari lagi, dan gua ngeditnya paling baru minggu depan ini. Siap. Cuman ya kalau ada duplikasi pembahasan di umpan tarik ya harap maklum, karena ini dari sudut pandang gua, itu dari sudut pandang umpan tarik. Supporter. Oke, Dan terima kasih Den. Siap. Sudah Makasih banyak Mas. wawancara. Siap.
Sampai jumpa di cerita supporter selanjutnya. Siap. 13 menit tambah 10 menit, 23 menit. Ngambil bahan dari awal juga banyak.